me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Dan setiap orang juga sampai pada kebutuhan aktualisasi yang ditunjukkan dalam piramida. Adapun piramida dari teori kebutuhan hierarki yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan pokok setiap manusia. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, Kebutuhan ini I'll diartikan carry sebagai you kebutuhan home rasa aman dan selamat. tonight. Kebutuhan ini sangat perlu diperlukan sebagai berlangsungnya kegiatan umat manusia dalam berbagai aspek. Contoh dari kebutuhan keselamatan dan keamanan manusia ini, ada seseorang yang merasa tidak aman dan tidak nyaman ketika terjadi kerusuhan, pembulian, pembakaran, ataupun penjarahan di tempat ia tinggali. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizwanda Ramadhani dengan NIM 2019-210-448. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial ini berkaitan dengan kegiatan masyarakat.
yaitu yang artinya bagaimana kita itu berinteraksi dengan orang lain dalam suatu kehidupan masyarakat. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan perlu yang namanya sosialisasi diri. Terus yang kedua ada kebutuhan status. Maksud saya selanjutnya ada kebutuhan status. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, manusia itu juga ingin memenuhi kebutuhan akan status dirinya, karena sejatinya manusia itu memiliki sifat dasar lagi, yaitu ingin diakui, ingin dihargai, dan juga ingin dinilai segala kegiatannya dalam bermasyarakat. Contohnya seorang warga itu diangkat sebagai pemuka masyarakat atau pemuka agama atau adat di suatu daerah, dan itu merupakan salah satu contoh kebutuhan akan status. Terus yang selanjutnya ada kebutuhan aktualisasi diri. Lah, setelah kebutuhan di atas itu sudah terpenuhi dengan baik, kebutuhan yang paling puncak yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana seseorang itu mampu mengaktualisasi dirinya dalam berbagai kegiatan yang menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi baru. Dengan kata lain, mengembangkan bakat dan karirnya. Dan salah satu sifat dasar manusia lagi yaitu manusia itu tidak bisa stuck di satu sisi atau di satu hal. Mereka ingin lebih atau more and more kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada pertimbangan perbedaan budaya. Nah, setelah dalam perencanaan pesan-pesan persuasif itu, setelah menganalisa audiens, ada yang namanya pertimbangan perbedaan budaya. Setelah kita menganalisis atau menganalisa audiens itu, yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu memahami terhadap perbedaan budaya yang ada. Karena hal ini bukan saja akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan audiens, tetapi membantu bagaimana caranya mereka atau para audiens itu memandang kita. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya itu berbeda akan satu budaya dengan budaya lainnya, karena nggak setiap masyarakat, nggak setiap orang itu berasal dari budaya yang sama. Terus yang terakhir adalah memilih pendekatan organisasional. Jadi yang dimaksudkan di sini dalam penyampaian pesan-pesan rutin atau misal bad news atau kabar buruk, kita itu harus perlu memilih pendekatan organisasional itu yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang akan kita sampaikan. Hakikat persuasi sendiri itu adalah untuk meyakinkan audiens kita atau mengubah sikap, kepercayaan, dan juga tindakan mereka. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan pendekatan tidak langsung atau indirect approach ketika menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi jika audiens kita itu lebih objektif atau jika kita tahu bahwa mereka itu lebih suka pesan-pesan yang disampaikan itu dengan segera, pendekatan yang tepat adalah pendekatan langsung. Jadi jika kita tahu audiens kita itu adalah seorang yang tidak suka basa-basi atau langsung, kita harus menggunakan pendekatan secara langsung atau direct approach. Dan sebaliknya jika kita tahu bahwa audiens kita ini orang yang tidak bisa langsung mendengar atau menerima sesuatu kabar buruk, kita bisa menggunakan pendekatan yang bersifat tidak langsung atau indirect approach. Terus materi selanjutnya yaitu mengembangkan pesan-pesan persuasif. Nah, setelah kita sudah bisa merencanakan pesan-pesan persuasif, kita juga harus bisa mengembangkan pesan-pesan persuasif. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan organisasional yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu secara langsung atau tidak langsung, kita itu juga harus bisa memperhatikan aspek penting bahwa kita itu harus mampu meyakinkan audiens kita itu bahwa ide yang kita jelaskan, ide yang kita berikan itu dapat dipertanggungjawabkan dan juga beralasan dengan tetap. Nah, persuasi atau persuasif itu bisa dikatakan efektif itu mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama ada menetapkan kredibilitas, membuat kerangka argumentasi audiens, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, serta memperkuat posisi kita dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama saja, yaitu menetapkan kredibilitas.
Jadi kredibilitas ini ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan akan keandalan atau keahlian kita. Kalau kredibilitas kita di hadapan audiens itu buruk, maka kita akan diragukan dan mereka akan cenderung skeptis atau tidak mudah percaya ketika kita menjelaskan sesuatu. Oleh karena itu kita harus bisa mengatasi hal tersebut dengan meningkatkan kredibilitas kita. Nah, salah satu caranya bisa kita gunakan untuk meningkatkan kredibilitas kita itu yaitu menumbuhkan kredibilitas dalam diri kita sendiri, yaitu melalui fakta. Bisa dalam bentuk dokumen terpercaya, statistik, jaminan atau hasil riset. Itu semua bisa merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas kita dan setiap ucapan yang kita keluarkan atau lontarkan itu bisa dipercaya dengan baik. Itulah cara-cara lain yang bisa kita gunakan atau menambah kredibilitas kita itu agar meningkat, yaitu antara lain kita bisa menjadi seorang yang ahli. Tentu harus ada proses sebelum itu. Atau bisa dikatakan kita menjadi seorang pakar dalam bidang tertentu, atau kita bisa menggunakan cara yaitu kita antusias terhadap materi yang kita sampaikan, objektif dalam melakukan penilaian atas sesuatu. Maka dari itu kita juga bisa menggunakan sikap hormat dan juga kejujuran dalam menjelaskan. Hal tersebut dapat menunjukkan respek percaya dari para audiens yang baik dan benar. Dan itu akan membantu juga minat audiens terhadap pembicaraan kita. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Syafira Yuniarensya dengan NIM 2019-210326. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasi itu mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Attention atau perhatian. Di fase ini, kita harus bisa meyakinkan audiens di bagian awal bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Lalu perkenalkan kepada audiens dengan suatu masalah atau ide yang membuat audiens itu mau mendengar pesan-pesan yang ingin kita sampaikan nantinya. Lalu ada interest atau minat. Di fase ini, kita akan menjelaskan relevansi pesan-pesan kita dengan audiens. Kembangkanlah pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuan kita adalah bagaimana audiens itu mampu berpikir. Kaitkan juga pesan-pesan yang akan kita sampaikan dengan manfaat secara spesifik yang dapat dinikmati oleh audiens. Selanjutnya adanya desire atau hasrat. Nah, pada fase ini kita akan membuat audiens itu untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Jika ide atau gagasan kita itu sangat kompleks, cobalah untuk mengimplementasikannya. Dan yang lebih penting lagi, pastikan bahwa apapun bukti yang kita gunakan untuk membuktikan gagasan kita itu sudah relevan. Selanjutnya yaitu adanya action, yaitu tindakan. Di fase ini, kita akan menyarankan tindakan yang spesifik yang kita inginkan terhadap audiens tersebut. Dan yang lebih penting adalah bagaimana cara kita mempermudah audiens untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan persuasif itu menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi terhadap audiensnya. Lalu, keseimbangan pada dua hal tersebut tergantung pada 4 faktor, yaitu tindakan yang kita harapkan, lalu yang kedua harapan audiens, yang ketiga adalah tindakan resistensi yang harus kita hadapi, dan yang keempat adalah seberapa jauh kita mampu menjual ide atau gagasan kita kepada audiens tersebut. Selanjutnya ada pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, kita bisa memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dalam hal ini, kita bisa menggunakan kata-kata yang berpengaruh terhadap emosi seseorang.
Contohnya seperti kata kebebasan, keberhasilan, keamanan, dan lain-lain. Dan gunakanlah kata-kata yang dapat membantu kita untuk melakukan persuasi kepada audiens tersebut. Selanjutnya yaitu pemikat logika. Kita juga dapat menggunakan pemikat logika untuk melakukan persuasi terhadap audiens, seperti membuat pengaduan dan memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan bukti yang ada. Kita bisa menggunakan salah satu dari 3 jenis alasan ini, yaitu analogi, induksi, dan deduksi. Untuk analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti yang juga spesifik untuk melakukan persuasi kepada karyawan agar mau menghadiri sesi perencanaan. Kita bisa menggunakan pertemuan komunitas dengan membandingkan perusahaan kita dengan komunitas kecil lainnya. Lalu induksi adalah memberikan alasan dari bukti spesifik menuju kesimpulan umum untuk meyakinkan bahwa produk kita yang terbaik. Selanjutnya yaitu deduksi. Deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Untuk melakukan persuasi kepada pimpinan dalam merekrut karyawan baru, kita bisa menjelaskan dari proyeksi industri yang dapat meningkatkan produk dalam 4 bulan ke depannya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adanya pertimbangan etika. Nah, dalam hal positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada para pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat ide, organisasi, ataupun produk, sehingga pelanggan dapat mengakui baiknya suatu ide, organisasi, ataupun produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Lalu, berikanlah perhatian yang jujur kepada audiens dengan mengadopsi sikap audiens agar dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis permintaan persuasif. Di sini hal yang penting harus diingat ketika menyusun sebuah permintaan persuasif untuk satu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang akan diperoleh. Di sini ada 2 manfaat yang akan diperoleh, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan persuasif untuk tindakan. Nah, di sini apakah saudara sedang mengajukan surat permintaan peningkatan anggaran yang cukup menyenangkan? Sebaiknya gunakanlah pendekatan AIDA untuk merencanakan penulisan pesan-pesan persuasif saudara. Di sini ada beberapa cara menulisnya di permintaan persuasif tindakan. Di sini kalimat pembuka ialah memulailah dengan kalimat mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa saudara mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan oleh pembaca. Bahkan, pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung juga dapat dibenarkan. Selanjutnya, bagaimana di bagian pertengahan, gunakanlah kalimat yang mampu menarik perhatian dan harapan pembaca, yang menyakup apa yang sebenarnya Anda ketahui tentang yang Anda harapkan untuk satu tindakan tertentu, seperti fakta yang ada, manfaat, bantuan, dan pengalaman yang mampu mendorong minat saudara tersebut. Nah, di sini apabila saudara telah betul-betul yakin bahwa pesan-pesan ini yang telah Anda sampaikan ini telah relevan dengan audiens, saudara dapat mengakhiri pesan ini dengan permintaan atau permohonan tindakan yang spesifik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat pengaduan penyesuaian, ya di sini kadang-kala merujuk pada surat keluhan atau complaint letters. Di sini tujuan Anda untuk melakukan persuasi kepada orang lain, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditunjukkan perbedaan antara apa yang sebenarnya Anda harapkan dan apa yang sebenarnya saudara telah terima. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan bantuan dana. Di sini ada dua jenis pesan-pesan persuasif. Yang pertama yaitu adalah surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan dana, yaitu fundraising letters. Surat-surat ini meliputi brosur, formulir jawaban atau surat-surat khusus lainnya. Di sini tentunya di antara dua pesan ini memiliki perbedaan. Di sini surat pesan-pesan penjualan di sini biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan dana ini biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Nah, di samping memiliki perbedaan yang sebelumnya saya jelaskan, kedua pesan ini juga memiliki persamaan, yaitu keduanya sama-sama bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan-pesan penjualan. Di sini salah satu tujuan saudara tentang merencanakan pesan-pesan penjualan tentunya untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang produk saudara tersebut. Nah, di sini tentunya banyak pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan produk Anda tersebut, seperti apa jenis produk Anda, bagaimana kualitas produk tersebut, bagaimana cara kerjanya, dan apa manfaat tersebut, dan berapa harga produk tersebut. Dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan tersebut, saudara dapat membentuk citra tentang produk yang ingin Anda jual. Selanjutnya, coba cek tentang berbagai pertanyaan seperti siapa audiens Anda ini, apa manfaat yang akan mereka peroleh, bagaimana kualitas produk yang saudara hasilkan, dan bagaimana memilih sarana produk promosi produk, dan bagaimana menentukan harga produk. Nah, di sini dengan kata lain, dalam penyampaian pesan-pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens, dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sudarina Ramadhani dengan NIM 2019-210726. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan atau sales letters disusun berdasarkan perencanaan organisasional AIDA. Yang pertama kita dapat memulai dengan yaitu menarik perhatian pembaca. Penulisan surat-surat penjualan pada umumnya dimulai dengan bagaimana kita dapat menarik perhatian audiens atau pembaca. Para profesional itu biasanya menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Seperti contohnya itu bagaimana kabarnya hari ini dan lain-lain hal. Di samping itu, ada beberapa cara lain untuk menarik perhatian pembaca atau audiens, yaitu dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi atas suatu masalah. Dan yang kedua adalah membangun minat audiens. Nah, pada membangun minat audiens ini perlu menekankan titik penjualan produk kepada audiens atau pembaca. Seperti contohnya, kita mengatakan bahwa produk yang kita jual ini relatif murah, tahan lama, atau lain sejenisnya yang bisa mengunggulkan produk kita. Perlu juga dilihat pesaing lain, apa yang membedakan produk kita dengan produk pesaing lain, dan apa sih yang paling diminati oleh pembeli-pembeli potensial. Dan yang ketiga ada meningkatkan hasrat pembaca atau audiens. Untuk lebih meningkatkan hasrat audiens, kita dapat mengungkapkan manfaat bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik pembaca. Dan hal yang harus diperhatikan juga yaitu jika kita menjelaskan manfaat suatu produk kita atau jasa kepada pembaca, cukup menjelaskan garis besarnya saja, tidak perlu menjelaskan terlalu rinci. Penulisan surat penjualan yang baik diupayakan singkat, sederhana, dan jelas. Dapat menggunakan cetak tebal, cetak miring, atau dengan menggunakan tanda khusus untuk menekankan hal-hal yang dianggap penting.
Dan yang terakhir adalah memotivasi tindakan setelah kita mampu menumbuhkan minat dan hasrat membaca. Langkah berikutnya yaitu bagaimana kita mampu memotivasi tindakan bagi para pembaca atau audiens. Yang pertama, pilih media yang penyampaian surat penjualan kepada para pembaca yang memungkinkan mereka untuk memberikan tanggapan atas surat tersebut. Dan yang kedua, cobalah melakukan persuasif kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan dengan segera. Dan yang ketiga, yakinkan mereka bahwa apa yang diharapkan oleh pembaca itu dapat kita penuhi dengan segera, seperti contohnya pengiriman produk dan jasa yang tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat dan cepat pengirimannya, dan memuaskan pelayanannya. Di samping itu, Anda dapat juga mencantumkan pemberian diskon atau potongan harga, pemberian penawaran khusus, pemberian hadiah, pemberian kesempatan uji produk, dan memberikan garansi atas produk dalam menulis surat penjualan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Kebanyakan teknik yang digunakan untuk menulis surat penjualan juga bisa digunakan untuk menulis surat permohonan bantuan dana, selama teknik tersebut sejalan dengan pembaca, tujuan, dan organisasi. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik dan jelas. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi ini yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.